Warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada kali ini kita akan mereaksi alasan pesantren Az-Zaitun melaksanakan sholat Id dengan berjarak, dengan ada seorang perempuan yang berada satu baris dengan laki-laki di baris depan, dengan model-model ibadahnya yang tentu dalam urusan fikih itu menjadi ikhtilaf. Tapi ketika dari Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwa sholatnya sah tapi itu makruh, Panji Gumilang tidak terima itu. Itu namanya abu-abu, tidak ada namanya hukum makruh, dia katakan. Jadi kita akan reaksi ini ya. Ada khilaf. Itu kok perempuan, urusan perempuan di depannya. Siapa yang mau majukan silakan. Nah, ini tentu bertentangan dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan itu barisannya di belakang laki-laki, tidak sebaris dengan laki-laki. Kalau ngomongnya itu urusan perempuan, wah itu namanya tidak ada aturan. Ya, itu namanya tidak mau diatur. Sholat itu kaedahnya adalah shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Tidak ada wanita dibenarkan sholat sebaris sejajar dengan laki-laki. Ya, mesti di belakang. Nah, kalau alasannya siapa dari perempuan mau maju, wah kacau, itu nggak boleh. Itu haram itu. Mazhab apa? Lah, kok pakai mazhab? Nanti saya jawab aneh lagi. Mazhab saya mazhab Bung Karno. Dan itu sudah. Mengapa saya kenal? Saya pernah berjabat tangan pada waktu SD kelas 3. Ya, pertama Bung Karno itu diikuti oleh Panji Gumilang sebagai pendiri madhab. Bung Karno tidak mendirikan madhab fikih. Tidak ada Bung Karno berpendapat bahwa perempuan boleh sholat satu baris dengan laki-laki di depan. Ya, tidak ada itu. Itu alasan yang mengada-ngada. Bahwa ia kenal Bung Karno, pernah berjabat tangan waktu dia SD kelas 3, itu bukan masalah itu. Ya, bahwa Anda itu kenal Bung Karno, itu urusan Anda juga itu. Tapi bukan karena kenal dan tahu pemikirannya ikut mazhab Soekarno. Mazhab Soekarno tidak ada mazhab fikihnya Soekarno. Terus saya berkenalan langsung pemikirannya sejak tahun 1963. Ya, kalau pemikirannya tentang politik, tentang kenegaraan ya boleh, tapi kalau tentang fikih nggak ada. Sampai sekarang saya yakin Bu Megawati belum tentu membaca di bawah bendera naungan bendera revolusi dengan hafal. Ya, saya kira Panji Gumilang juga nggak bakal hafal itu tentang apa yang ditulis dalam buku bendera di bawah bendera revolusi. Ya, tapi andaikan pun hafal, itu tetap saja itu tidak menutupi cacat dia mengikuti mazhab Soekarno, yang Soekarno tidak mendirikan mazhab fikih sama sekali. Saya itu sampai hafal kata-kata satu persatu. Sampai memimpikan kapan ini nasabnya Bung Karno tampil. Sudah hampir tampil, tahu-tahu diganti dengan orang lain. Mungkin yang dimaksud nasab atau keturunannya Bung Karno tampil itu tampil sebagai presiden ya. Ternyata yang tampil bukan dari nasabnya Bung Karno. Ya, ini kalau dari sisi psikologi ini sedang melakukan penjilatan politik. Ya. Untuk apa itu? Seperti untuk melindungi dirinya.
Baik, ini cuma sekadar itu aja ya, komentar. Nggak ada kaitannya itu dengan sholat Idul Fitri, itu kenapa dibawa ke situ. Nah, jadi kalau ditanya gitu, rame lagi. Yang rame-rame kemarin itu mengatakan, wah ini pemerintah Islamophobia. Ternyata mereka yang Islamophobia. Majelis Ulama. Jadi asik ini, kita diem saja, yang nambaki Majelis Ulama Pusat saja. Sah-sah saja, namun makruh. Lah makruh bukan hukum, makruh itu. Itu ya, bahwa tentang Islamophobia ini namanya bicara sudah masuk ke ini ya, ke ranah politik. Ini kan kita bicara tentang fikih, jangan dibawa-bawa ke ranah politik. Ya, ada memang sikap-sikap Islamophobia dari beberapa kelompok tuh, ya kita tidak pungkiri itu ada. Ya, tapi kalau dikatakan ternyata mereka yang Islamophobia bukan pemerintah, ya ini sudah mulai mau buka politik belah bambu itu, ya nggak boleh itu. Ya, jangan dibawa-bawa ini urusan sholat Idul Fitri yang menyalahi aturan ke urusan politik. Bung Karno lah Islamophobia lah, membela pemerintah lah. Ya memang ini harus ditangkap ini. Panji Gumilang bikin ribut. Makruh itu abu-abu. Ya, dalam hukum Islam itu ada 5 hukum. Ya, ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Bahwa sholat Id model Anda ya, barisan luas-luas kayak gitu, berjarak luas, terus ada satu perempuan ya, di baris terdepan sejajar dengan laki-laki, Majelis Ulama katakan itu makruh. Itu andaikan salah penilaian itu namanya ijtihad ya, tapi sholatnya sah ya. Dibilang makruh ya makruh. Ya mungkin tepatnya bukan makruh ya, tempatnya itu khilafus sunnah, menyelisihi sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang ibadah tuh ada kaedahnya, ya, tidak asal sholat begitu dengan aturan. Ini orangnya salah tapi bangga dalam keadaan salah tapi bangga. Ini orangnya nih. Matahari masih bersinar, kemudian ada awan melintas. Ya tetap saja jam 12. Nahdlatul Ulama juga begitu. Sah-sah saja. Yang mengatakan sah-sah saja itu dimarahi juga oleh Islamophobia ini. Terus siapa yang Islamophobia? Muslim yang tidak memahami dan tidak menggunakan akal sehat. Ya, padahal dia sendiri yang tidak menggunakan akal sehat. Islam itu ada aturan. Ibadah itu Quran, Sunnah. Itu aturannya. Loh, kalau sholat baca begitu tuh aturan dari mana? Jadi apa saja tuh ada koridornya, ada teorinya. Ya, ada teorinya. Ibadah ada jalurnya. Ibadah jalurnya wahyu. Ya, sholat itu urusan wahyu. Aturannya ada di Quran, ada di Sunnah. Ya. Begitu. Bukan kalau orang mau mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah itu Islamophobia atau tidak menggunakan akal. Ya, Anda yang tidak mematuhi aturan sebagai orang Islam. Kalau banyak membaca enggak. Ini sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Nah, ini mau bikin huru hara, ini memang masih harus ditangkap, ini penjahat ini. Ya. Kenapa? Karena sholat Jumat untuk perempuan itu tidak wajib. Apalagi seorang perempuan khutbah Jumat, wah tidak ada aturan. Perempuan itu di rumah. Ya. Bahwa perempuan boleh sholat Jumat, bolehlah sholat Jumat perempuan, tapi tidak khutbah. Perempuan jadi makmum.
Begitu sunnahnya, begitu tuntunan Islam. Kalau ini ya dalam satu pesantren terus sholat Jumat, perempuan jadi imam khutbah, wah ini ya ini mau bikin Islam model baru ini, ya, nggak boleh itu bikin tidak tenang masyarakat. Ya. Jadi ini saya kira perlu diamankan ini. Panji Gumilang ya, nggak benar ini, merusak tatanan ibadah dalam Islam. Terlepas seperti agama mau marah juga enggak apa-apa. Itu artinya sudah siap untuk tidak taat kepada pemerintah. Nah, memang ini pemberontak. Jangan sampai putri Muslim ini terbelenggu jadi budak. Dalam sejarah Islam, ya, wanita-wanita tidak khutbah itu tetap tidak terbelenggu, tetap dihormati, tetap dimuliakan. Justru dengan kaum wanita sholat Jumat menjadi khotib, itu menyalahi aturan, ya, menyalahi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, agama ini ada aturan. Bisa kaum wanita itu menjadi orator, bisa, tapi tidak dengan cara khutbah di sholat Jumat atau Idul Fitri. Ya, sangat bisa dilatih saja berpidato. Anak-anak perempuan banyak yang pandai-pandai, banyak dalam berbagai bahasa bahkan. Ya, tidak usah dengan cara begitu, ya, dengan cara menyelisihi atau memberontak ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagi saya itu ajaran pemberontakan terhadap ajaran fikih, terhadap ajaran sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam morality, sholat saja dipakai tabir. Najis amat ini perempuan. Bukan kalau sholat dipakai tabir itu menganggap perempuan najis, bukan. Itu menjaga perasaan laki-laki yang lemah di hadapan perempuan. Ya, kalau tidak ada tabir itu ya no problem aja, tidak ada tabir ya. Kalau dikasih tabir bukan berarti menajiskan perempuan, ya itu cara salah berpikir. Itu menjaga ya, menjaga agar jangan sampai terjadi fitnah. Ya, bukan urusannya najis. Nggak ada kaitannya dengan najis. Ya, kalau misalnya ada hadis mengatakan yaqta'u salata imri'in mururu kalbin wa himarin wa imra'atin, itu artinya apa tuh? Salat seseorang akan terputus oleh lewatnya anjing, keledai dan perempuan. Itu bukan sedang menyamakan perempuan dengan anjing, bukan. Artinya itu apa? Artinya orang sholatnya itu akan menjadi kacau. Kalau lagi sholat ada anjing lewat di depan, kacau. Perempuan lewat di depan, kacau. Karena laki-laki itu memandang indah perempuan. Jadi itu akan buyar konsentrasi di dalam sholat. Bukan sedang menyamakan antara anjing dengan perempuan, antara keledai dengan perempuan, bukan. Ya, justru sedang mengungkapkan bahwa laki-laki itu lemah dan bisa buyar konsentrasinya oleh hewan yang najis, hewan yang ringkihannya itu bisa mengganggu, atau wanita yang dipandangnya indah. Ada ke depan dikomentari najis amat itu perempuan. Bukan. Karena apa? Kenapa dikomentari? Karena barisan perempuan yang sebaris dengan laki-laki itu yang masalah, bukan masalahnya najis. Anda menyalahi aturan yang sudah baku. Sholat berjarak-jarak, baca Quran saja.
Kalau baca Quran ketemu. Tuh, makanya kalau sholat itu aturannya bukan di Quran. Ya, sholat itu aturannya di hadis. Ya, jadi disinilah Panji Gumilang nih terlihat sangat awam sekali ya, dan arogan luar biasa. Surat berapa itu coba? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu alaikum. Kan tafassah, bukan berapat-rapat. Nah, ini lihat tuh. Ini sudah mulai berbicara tentang barisan sholat dengan ayat yang ayat itu bukan untuk itu. Ya. Itu ayatnya berkenaan dengan majelis ilmu. Berkenaan dengan majelis ilmu, terus penuh, ada orang masuk pengen duduk nggak bisa, tolong dikasih tempat untuk saya duduk, kasih tempat. Nah, itu bukan untuk sholat. Sholat mah harus rapat. Ya, Rasulullah SAW katakan bahwa barisan terbaik menghadap Allah itu barisan malaikat. Bagaimana? Mereka rapat, bau dengan bau, kaki dengan kaki. Begitu. Ya. Yang tafassahu fil majalisi yafsahillahu lakum itu tidak ada kaitannya ya dengan barisan di dalam sholat. Ya, kita lihat saja misalnya ya. Saya mengatakan tafassahu. Ya, ini di surah Al-Mujadilah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah dalam majelis bukan di dalam barisan sholat, ya, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi ini masalahnya adalah masalah majelis, ya, bukan masalah sholat. Wah, itu keliru. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, ini dikatakan tafassahu fil majalisi. Ini tentang apa ini? Ya, lihat, ya, ini ada hadis. Muqatil Ibni Hayyan dia katakan ini ayat ini turun di hari Jumat, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu ada di Sufah, di tempat yang sempit. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan ahli Badar dari kaum Muhajirin dan Ansar. Ya, kemudian datang orang-orang dari ahli Badar dan mereka waqad sabaqu ilal majalis. Nah, dan mereka telah dahulu masuk di majlis-majlis. Faqamu ahyala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, lalu mereka berdiri ya karena ingin menyambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan salam sejahtera wahai nabi. Ya, semoga rahmat Allah dan berkahnya, kesejahteraannya terlimpah, tercurah kepada engkau. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab salam. Ya, thumma sallamu ala al-qawmi ba'da dhalik, faraddu alaihim, faqamu ala arjulihim yantadhiruna an yuwassi'a lahum. Jadi mereka menjawab, lalu mereka berdiri menunggu untuk dapat tempat. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu. Ya, kenapa mereka enggak duduk-duduk gitu? Ya, falam yufsah lahum, ya, tidak diluaskan buat mereka. Nah, seperti itu ya, membuat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merasa enggak enak ya. Nah, jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang yang ada di sekitarnya dari kaum Muhajirin dan Ansar yang bukan ahli Badar, "Qum ya fulan wa anta ya fulan." Berdiri kamu fulan, kamu juga ya berdiri. Nah,
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bangunkan beberapa orang ya yang berdiri di depannya dari Muhajirin dan Ansar, dari ahli Badar. Ya, jadi ada orang yang merasa tidak enak ya disuruh berdiri dari tempatnya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul melihat ya ketidaksukaannya itu di wajah mereka. Lalu orang-orang munafik mengatakan, alastum taz'umuna anna sahibakum hadza ya'dilu bainan nas? Tuh, coba lihat tuh. Apakah kalian mengira bahwa sahabat kalian ini, maksudnya Rasulullah, sudah berbuat adil di antara manusia? Ya, wallahi ma ra'aynahu qablu adlun ala haula. Ya, saya belum pernah melihat Muhammad ini adil kepada mereka. Ya, satu kaum mengambil tempat duduk orang lain, ya, pengen lebih dekat dengan Nabi mereka. Ya, jadi singkat cerita, ini kejadian seperti ini sampai kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasul mengatakan, rahimallahu rajulan fassaha li akhihi. Ya, semoga Allah menyayangi orang yang memberikan tempat, meluaskan tempatnya untuk saudaranya. Ya, jadi dengan begitu mereka berlomba-lomba untuk memberikan tempat kepada saudaranya agar bisa duduk dalam satu majelis. Ya, begitu. Ya, bukan artinya itu agar bukan artinya agar berlonggar-longgar dalam saf, itu keliru. Berlonggar-longgar lah, sehingga makan pete bebas, mau terap potoi tenanon, ada har jengkol bebas, ababna sampai jaraknya segini. Tapi kalau dekat-dekat terganggulah. Nah, itu shadaqallah. Dan ya, jadi itu dia telah berijtihad dengan ijtihad yang bertentangan dengan nas, dengan teks, ya. La ijtihada fi ma'ridin nas. Ya, tidak ada ijtihad ya yang boleh bertentangan dengan teks, ya, dengan nas. Nasnya jelas. Yang sholat itu harus rapat. Ya, boleh tidak rapat ya dalam keadaan darurat, saatnya COVID, saatnya ada wabah, ya silakan. Nah, karena itu menjadi tuntutan. Ya, ini nggak benar nih. Panji Gumilang nih perlu ditangkap nih. Ini perjalanan fikih itu nggak boleh statis. Bergerak terus. Ya. Bahwa perjalanan fikih tidak boleh statis, harus bergerak terus, ya. Ya, harus ada ijtihad. Maka dalam hukum itu ada, kalau model-model hukuman ya, ada qisas, ada hudud. Yang tidak termasuk qisas, tidak termasuk hudud, ada namanya ta'zir. Ya, itu diserahkan pada ijtihad masing-masing ahli hukum. Tuh. Tapi untuk urusan ibadah seperti sholat mawah, aturannya sudah lengkap. Ya, aturannya sudah lengkap, jangan diobrak-abrik. Itu keliru. Nanti ada orang sholat maghrib menjadi 7 rakaat, 5 rakaat, ya, dengan ijtihad yang salah. Ya. Nah, memang fikih itu tidak boleh statis. Ya, selalu ada masalah-masalah baru, tapi sholat itu bukan masalah baru, masalah yang sudah sempurna itu urusannya itu. Jadi agama ini ya sudah sempurna, ya, tidak dibutuhkan fikih baru untuk urusan ibadah. Ya, akal manusia itu menciptakan akal baru. Maka bahasa adinu aklun itu benar. Ya, bahwa adinu aklun, agama itu rasional, ya benar memang. Tapi Anda sholat begitu, ya
sholat yang menurut Anda rasional, sholat yang bagi kita Anda telah menyalahi aturan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Agama ini dibawa oleh Rasul, bukan dibawa oleh Panji Gumilang yang seenaknya bikin aturan sendiri. Berarti naliman lah. Intinya peganglah yang namanya Quran dan Sunnah itu. Nah, itu baru benar. Kalau peganglah Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi Anda dengan sholat seperti itu sudah tidak pegang Quran dan Sunnah itu. Ya, salah. Kalau yang namanya ada tersam itu, ya kita buat ada tersam baru. Masa dulu saja. Kaget lagi nanti kalau ditanya mazhabnya apa? Mazhab Bung Karno, kekir lagi. Kemarin sudah ada wartawan nanya mazhabnya apa sih? Mazhab Insinyur Ahmad Soekarno. Ya, itu. Ini mungkin karena sudah tua ya, jadi sudah tidak sehat cara berpikirnya. Kenapa? Karena Bung Karno itu tidak mendirikan mazhab fikih. Ya, tidak ada pendapat fikih beliau tentang sholat begitu. Ya, bahwa ada mazhab politiknya ya, iya, mazhab kebangsaan ya, mazhab kenegaraan ya, mazhab fikih enggak, memang siapa Soekarno? Ya, nggak benar. Ya, mendirikan mazhab tuh hafal Quran, hafal hadis. Bung Karno apaan? Mendirikan nasakoh. Ya, bermasalah dalam urusan agama, banyak masalah. Dalam bidang pembaharuan, bidang politik pembangunan, mazhab Pak Harto. Itu yang bisa dirasakan bermazhab itu. Oke, dalam bidang pembaharuan apa? Pembaharuan pemikiran. Ya, silakan. Ya, semua tuh ada koridornya ya, ada teorinya. Harus sesuai dengan epistemologi, teori ilmu. Urusan fikih mah nggak bisa. Tentu kan wartawan itu bertanya mazhabnya apa, urusan mazhab fikih itu. Kenapa dibawa-bawa ke pembaharuan pemikiran, kebangsaan? Ya, keliru. Kalau urusan pembangunan mazhabnya Soeharto itu apa itu? Ya, yang ditanyakan oleh wartawan mazhab fikih, jawabnya mazhab pemikiran, mazhab pembaharuan, keliru. Ya. Lah bermadzhab pada zaman yang kita tidak bisa tahu, hanya tahu tulisannya berdasar masa lalu. Masa kini sudah ada dan terus berkembang. Ya, harus ditunjukkan kalau mazhab dulu tuh tertulis rapi dengan berbagai alasan-alasan mereka menyimpulkan sebuah hukum. Ya, dan sampai sekarang dalil-dalilnya bisa diuji, kan agama Islamnya sudah sempurna. Ya, mazhab-mazhab itu, ulama-ulama itu mencoba menerangkan isinya Al-Quran, isinya Al-Hadis. Begitu. Nah, tanpa mereka kita tidak paham. Ya, baca Sahih Bukhari banyak kita tidak paham. Kendati pun kita sudah kuasai sastra Arab. Karena terkadang ya untuk memahami satu hadis saja butuh pengetahuan berupa sejarah yang lengkap. Begitu. Ya, kalau kita tidak percaya dengan ulama-ulama terdahulu, wah itu bertentangan dengan ajaran Islam. Justru Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan generasi terbaik itu generasi tiga generasi pertama, sahabat, tabi'in, tabi'in. Tentu yang paling mengetahui urusan ibadah ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah itu para sahabatnya, setelah itu tabi'in, setelah itu tabi'in. Kita tahu bagaimana caranya sholat dari mana? Ya kan dari hadis. Bagaimana praktek-prakteknya diterangkan oleh ulama.
kalau kita putus ulama itu terjadi missing link. Ya, ini apa nih maunya Panji Gumilang? Kalau dengan saya itu banyak pencerahan. Iya. Banyak. Jadi kadang-kadang kita PNKS itu banyak kerinduan yang ingin didengar. Terus apa Pak Kandipat yang akan disampaikan? Pertama, saya ucapkan terima kasih dan bersyukur, alhamdulillah saya sudah yang saya berharap dan beringkai. Kalau tadi setelah bersilaturahim kemudian Jadi ini ada dari, juga ini dari Kemenag ini ya, Kabupaten Indramayu. Dan pas saya ini orang Indramayu ini. membahas tentang yang viral itu, Pak. Nah, menurut Bapak kejadian dan juga kaitannya dengan silaturahim tadi dan pembicaraan dengan saya ini kesimpulannya apa, Bapak? Jadi yang kedua, selain silaturahim, kami juga dengan ya sedikit waktu kami dengan teman-teman datang Al Zaitun terkait masalah ada viral ada terkait masalah jamaah perempuan yang ikut shop di belakang. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Syekh Panji Gumilang. Intinya itu kan kita punya dalil masing-masing. Jadi tidak usah diperdebatkan menurut kami karena kita juga punya dalil masing-masing. Apalagi beliau juga tadi menyampaikan nanti sebentar lagi akan ada khotib dari siswi ya itu. Ya ini ya itu nggak benar ya. Nah, jadi mestinya itu dicekal nih ya, mesti ditangkap nih Panji Gumilang ya, karena tidak sederhana, itu akan merusak tatanan ibadah ya, dalil dia berdalil, dalil salah, dalil keliru, bukan pada tempatnya. Jadi kalau ibadah itu seperti sholat, ya tuntunannya sudah jelas ada dalam Al-Quran, jangan bikin tuntunan baru. Demikian saudara-saudara kalian yang bisa saya sampaikan dalam mereaksi video